Halo teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Dafiatul Umam. Kali ini saya akan berbagi tentang beberapa tips biar warung kita itu disukai banyak orang, disukai pelanggan, disukai pembeli, ataupun pembeli yang baru datang ke warung kita. Tentu saja ini cuma bagian dari upaya kita sebagai pedagang ya. Jadi beberapa tips yang akan saya bagikan ini tidak lantas menjamin dagangan kita akan laris gitu. Tapi yang namanya usaha tidak ada salahnya untuk dipraktikkan begitu kan. Selain kita sudah bekerja keras dan berdoa, mungkin beberapa tips ini akan bermanfaat. Oke, langsung saja. Yang pertama, jujur. Nah, sikap jujur ini memang seharusnya dimiliki oleh setiap manusia dalam menjalani kehidupan. Sudah seharusnya menjadi pegangan hidup kita untuk mencapai kesuksesan di bidang apapun, termasuk di bidang perdagangan. Jujur dalam hal apa? Jujur dalam segala hal. Misalnya nih, ada pembeli yang tampaknya bukan pelanggan kita, bukan pembeli tetap kita yang biasa kita lihat setiap hari. Anggaplah orang jauh yang mungkin kebetulan lewat, kemudian mampir ke warung kita untuk membeli sesuatu. Lantas kita menaikkan harga barang dari harga normal. Jangan seperti itu. Kita harus tetap bersikap jujur, artinya harus tetap menjual barang dagangan sesuai dengan harga normal, supaya kita terus bisa dipercaya oleh pembeli meskipun dia bukan pelanggan kita. Karena siapa tahu dia bisa balik lagi ke warung kita di lain waktu gitu kan. Contoh lain nih, kita juga harus jujur tentang kondisi barang dagangan kita. Kadang kan ada gitu pembeli yang nanya kepada kita, ini rotinya udah lama belum bang? Ini kerupuknya udah lama belum? Gitu. Jadi kalau misalnya barang itu sudah lama, ya sudah kita katakan udah lama. Kalau barang itu sudah kadaluarsa, ya sudah kita katakan kadaluarsa gitu. Biar kita terus bisa dipercaya oleh pembeli kita, oleh pelanggan kita. Tips yang kedua, dahulukan pembeli yang memang datang duluan. Ini seringkali saya alami ketika misalnya beli makanan di warung atau di jalanan. Situasinya sedang rame, udah lama antri, tapi pedagangnya malah lebih mendahulukan orang yang dia kenal, padahal saya yang datang duluan. Jangan seperti itu. Kita harus bersikap objektif, dahulukan pembeli yang memang datang lebih awal. Jangan mentang-mentang warung kita rame, terus kita mendahulukan pelanggan yang kita kenal daripada pembeli yang lain. Yang ketiga, bersikap ramah kepada pembeli. Ya iyalah, jangan cuek-cuek dong jadi pedagang, ntar pembeli kita pada kabur nantinya. Tapi ini sekadar info bagi pembeli. Pedagang yang kelihatannya cuek atau judes itu kadang bukan karena sifat bawaan ya. Itu bisa jadi karena efek capek, ngantuk, atau lapar. Nah, bagi pedagang, sengantuk apapun kita, selapar apapun kita, usahakanlah kita tetap harus bersikap ramah kepada pembeli. Tapi bisa juga dipengaruhi oleh hal lain. Contoh, ketika warung kita udah rame, udah lancar, dagangan kita udah laris manis, kitanya malah kurang respek kepada pembeli. Padahal sebelum-sebelumnya ketika warung kita masih sepi, kita sangat sopan santun kepada pembeli. Ya itulah sebabnya. Terkadang kita lupa terhadap proses kita di awal-awal, di saat kita baru merintis usaha, bahwa satu pembeli saja itu sangat berharga. Jadi, sekali lagi, tetaplah bersikap ramah, apalagi kita bisa melucu. Itu akan menjadi nilai plus dan pembeli akan semakin senang berbelanja di warung kita. Yang keempat, barang dagangan itu harus lengkap dan selalu ada. Sudah semestinya kita sebagai pedagang melengkapi warung kita dengan berbagai macam barang yang sekiranya itu akan laku di tempat kita berjualan. Seperti rokok, LPG, bensin, minuman, beras, tepung, gula, minyak goreng, dan berbagai macam kebutuhan pokok lainnya, termasuk jajanan dan permen. Apalagi di sekitar lokasi kita berjualan banyak anak-anak kecil di situ. Meskipun jajanan dan permen itu nggak seberapa untungnya, tapi itu tetap harus ada sebagai pelengkap. Siapa tahu selain anak-anak itu beli jajan, orang tuanya juga tertarik untuk membeli barang yang lain. Intinya, jangan pernah membuat pembeli kecewa. Jangan sampai barang yang ingin dibelinya tidak ada di warung kita. Jadi lengkapilah selalu. Ketika dagangan kita udah menipis atau bahkan sudah habis, segeralah dibelanjain. Karena kalau pembeli itu sudah dibuat kecewa berkali-kali, biasanya dia nggak akan pernah balik lagi ke warung kita gitu loh. Tips nomor 5,
kulkas selalu terisi dengan lengkap. Jadi di samping warung dagangan kita udah lengkap, kulkas itu juga jangan sampai kosong. Jangan sampai pembeli tidak menemukan minuman yang dia cari di dalam kulkas. Karena meskipun dia ditawari minuman yang ada di rak, biasanya dia nggak akan mau gitu loh. Kan pengennya yang dingin. Lah caranya, kontrollah kulkas Anda secara berkala, lalu isilah minuman yang sudah habis terbeli. Kalau ada minuman tertentu yang sekiranya dianggap laris, ya jangan cuma diisi 2 atau 3 botol saja. Isilah banyak-banyak biar nggak telat. Keenam, bersih dan rapi. Nggak boleh jorok ya. Rajin nyapu, rajin ngelap etalase, rajin bersih-bersih barang dagangan, takut ada yang berdebu. Terus lampunya juga harus terang benderang, jangan remang-remang ya. Selain itu, tata letak barang juga harus diperhatikan. Saya tidak mau menyebut warung saya bersih dan rapi, tapi ini sekedar contoh bahwa yang saya maksud rapi itu kayak gini. Bisa kita lihat posisi minuman itu berjajar lurus, terus merek dari semua jenis minuman itu diperlihatkan ke depan. Sama juga di dalam kulkas ya. Merek minuman harus diperlihatkan ke depan biar tampak indah gitu loh. Kecuali air. Kemudian yang terakhir, bersikap dermawan. Dengan kata lain, selalu berbaik hati kepada pembeli selama dia tidak macam-macam kepada kita. Maksud saya begini, terkadang ada pembeli yang ngeselin gitu kan, tapi dia nggak bermaksud jahat kepada kita. Misalnya beli barang yang seharga 2.000 tapi uangnya malah 100.000 rupiah. Ya nggak apa-apa, itu kan juga termasuk rezeki. Selagi kita punya uang kembalian, ya silakan tetap layani dengan baik. Kalaupun ada orang yang datang ke warung kita hanya untuk nuker uang, tapi selagi kita punya uang receh, dikasih aja. Biar dia merasa tersentuh hatinya, biar dia senang kepada kita dan suka belanja di warung kita. Oke, itulah beberapa tips dari saya, dan itu kesemuanya harus saling melengkapi ya, nggak bisa setengah-setengah. Misalnya gini nih, barang kita udah lengkap, kulkas sudah terisi penuh, tapi kitanya malah judes kepada pembeli. Ya tetap saja pembeli nggak akan suka belanja di warung kita. Atau gini, kita udah bersikap ramah, udah dermawan kepada pembeli, tapi barang dagangan kita nggak lengkap. Ya sama saja dengan yang tadi. Jadi kesemua tips itu harus saling melengkapi. Sekali lagi, itu cuma bagian dari usaha kita sebagai pedagang. Anda boleh sepakat ataupun tidak sepakat, atau Anda juga bisa menambahkan beberapa tips yang lain di kolom komentar. Dipersilahkan. Selebihnya biar Tuhan yang menentukan. Salam sehat dan sukses selalu bagi semua rekan pedagang dimanapun Anda berada, khususnya para perantau Madura. Semoga usaha kita lancar dan semakin lancar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.